Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazia Izki Fatihah, NIM 210104015, mahasiswi semester 4, program studi tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan ruang lingkup dari statistika, yaitu seperti yang kita ketahui, di statistika itu terdapat distribusi frekuensi dan kurva normal, variabilitas data, kemudian uji prasyarat dan uji hipotesis lainnya seperti uji F, uji Z, uji T, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu tentang distribusi frekuensi dan kurva normal. Seperti yang kita ketahui, distribusi frekuensi ini merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel itu dilambangkan dengan angka yang tersalur, terbagi, terpencar, maupun dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Kemudian adapun penyajian data di dalam statistik dapat berupa tabel yang disebut sebagai alat distribusi dari frekuensi. Kemudian kurva normal itu sendiri merupakan suatu kurva yang memiliki nilai sedang maupun nilai yang lebih. Kurva normal ini digunakan sebagai alat untuk menaksir atau meramalkan peristiwa yang lebih luas, serta ada berbagai ciri-ciri dari kurva normal, yaitu bentuk kurva. Yang pertama, bentuk kurva normal adalah simetris sehingga luas rata-rata ke kanan maupun ke kiri itu mendekati 50%. Yang kedua yaitu luas daerah dari kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dengan persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi maka luas daerah kurva normal adalah 1. Yang kedua yaitu ukuran variabilitas data. Ukuran variabilitas data ini merupakan suatu angka-angka atau indeks yang menunjukkan berapa besar variabilitas penyebaran dari poin sampel. Terdapat 3 ukuran variabilitas data, yaitu ada range, rentang, ada variansi, dan ada simpang baku. Yang pertama itu ada range. Range ini merupakan data tertinggi yang dikurangi dengan data terendah. Kemudian kedua skor tersebut, kedua skor penyimpangan dan jumlah kuadrat tersebut merupakan ukuran yang dipengaruhi oleh nilai dari setiap skor. Yang kedua yaitu varians. Varians ini merupakan indeks atau ukuran variabilitas yang melibatkan seluruh skor dalam kelompok, sehingga tidak hanya dipengaruhi oleh 2 skor yang berada di ujung penyebaran, baik dia terbesar maupun terkecil. Kemudian yang terakhir yaitu simpang baku, di mana simpang baku ini merupakan suatu akar pangkat 2 dari varians. Simpang baku ini dilambangkan dengan huruf S untuk simpangan baku sampel dan sigma untuk simpangan baku dari populasi. Keduanya ini merupakan suatu indeks variabilitas atau seperangkat data yang kemudian digunakan untuk suatu distribusi sampel. Yang ketiga ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini dibagi menjadi 2 uji, yaitu ada uji Yang ketiga adalah uji prasyarat. Yang ketiga adalah uji prasyarat, di mana uji prasyarat ini dibagi menjadi 2, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas.
Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variansi populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA atau digunakan dalam uji T dan uji ANOVA. Asumsi yang didasari dalam analisis varians ini adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Kemudian uji prasyarat yang kedua yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan uji yang paling sederhana, di mana adalah dengan membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang sudah ada. Penguji kenormalannya tergantung pada kemampuan dalam mencermati plotting dari data yang akan didistribusikan. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% atau tidak normal sempurna, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan akan kalah atau hipotesis tidak diterima. Kemudian yang keempat yaitu uji dalam hipotesis. Uji pertama yaitu uji T. Uji T ini merupakan salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian uji hipotesis yang kedua yaitu uji ANOVA yang merupakan metode analisis statistika yang tergolong analisis kooperatif, yaitu lebih dari 2 rata-rata. Di mana analisis varians ini merupakan teknik statistik yang sangat efektif yang dapat dipakai untuk memisahkan dan menaksir sejumlah penyebab keragaman yang berbeda. Kemudian uji ANOVA ini dikenal juga dengan uji F, yaitu uji statistik yang menggunakan distribusi F. Uji ini melihat pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terkaitnya. Uji ini kemudian uji yang ketiga ada uji korelasi dan uji regresi. Uji korelasi ini merupakan analisis dari statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jika penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain, teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis korelasi. Sedangkan regresi merupakan suatu persamaan atau persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi di mana ada beberapa tujuan penggunaan analisis secara regresi, antara lain membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas, menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauannya. Yang kelima ada uji ANOVA. Analisis kovarian ini merupakan teknik analisis yang menggabungkan antara analisis regresi dan varians. Variabel kovariat yang digunakan adalah variabel numerik yang berhubungan dengan variabel yang dependen tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel independen itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah uji Markova. Markova ini merupakan suatu